Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan belajar tentang bandwidth. Nah, kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Nah, aspek yang pertama itu adalah infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point atau switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Nah, lalu aspek yang berikutnya adalah kecepatan transfer data. Fungsi bandwidth lain adalah berbagi kecepatan transfer data yang ada di suatu jaringan. Nah, dengan begitu kecepatan yang ada di bagian distribusi dengan adil ke seluruh penggunanya. Pembagian tersebut untuk membatasi supaya tidak ada pengguna yang merasa diuntungkan atau dirugikan secara sepihak dirugikan ketika berebut bandwidth. Nah, lalu biasanya jika tidak dibagi akan membuat seluruh bandwidth yang tersedia dialokasikan pada jaringan tertentu saja. Sederhananya, jaringan tadi digunakan untuk satu orang saja dan tidak bisa berbagi. Nah, lalu aspek yang berikutnya adalah lebar bandwidth. Nah, lebar pita atau bandwidth, lebar pita dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentan tertentu. Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 3000 Hz yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah yang dapat dilewati oleh line telepon ini. Lalu selanjutnya adalah jumlah pengguna. Nah, jumlah pengguna ini yang mengakses internet juga mempengaruhi kecepatan akses. Saat menggunakan pengaksesan internet secara bersamaan, kecepatan akses internet akan turun. Biasanya hal yang mempengaruhi kecepatan akses internet seperti ini terjadi pada jam kerja atau jam sibuk, sehingga Anda dapat menghindari jam tersebut agar dapat mengakses internet dengan cepat dan stabil. Biasanya kasus seperti ini ditemukan pada jaringan Wi-Fi publik di mana semua orang bisa mengaksesnya, sehingga tidak ada batasan kecepatan Wi-Fi di setiap pengguna internet. Perbatasan kecepatan internet akan terjadi ketika sejumlah besar orang mencoba untuk menghubungkan ke internet pada saat yang sama. Ini sering terjadi selama jam aktivitas puncak, seperti setelah jam kerja ketika semua orang pulang dan mencoba terhubung ke web. Demikian pula dengan Wi-Fi publik yang ramai di mana banyak pengguna menggunakan satu jaringan, misalkan di bandara. Kecepatan internet lambat adalah tipikal yang biasa. Lalu yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kualitas koneksi. Nah, teknologi jaringan dan perangkat terminal kecepatan koneksi di jaringan seluler tergantung khususnya pada teknologi jaringan yang tersedia di area dan fitur perangkat terminal pengguna. Nah, jaringan 4G memungkinkan koneksi kecepatan tinggi dalam kondisi yang sesuai. Lalu jaringan 3G dapat digunakan pada di area yang lebih luas tetapi dengan kecepatan maksimum yang lebih rendah. Lalu jaringan GSM adalah jaringan yang paling luas tetapi kecepatan transfer data sangat terbatas. Nah, lalu pengguna lain, kapasitas jaringan seluler dibagi antara semua pengguna di area menggunakan jaringan yang sama selama jam-jam tertentu. Ada banyak pengguna yang menyebabkan kecepatan koneksi melambat. Nah, lalu lokal. Nah, lokal itu jika digunakan mengubah lokasi, kecepatan dapat berubah juga karena sinyal bervariasi tergantung pada area jangkauan. Jika Anda memiliki broadband di seluler di rumah, nah, kita dapat memeriksa peta jangkauan operator Anda untuk melihat berapa jauhkah kita dari stasiun pangkalan. Lalu yang selanjutnya adalah mekanisme bandwidth. Nah, di dalam mekanisme bandwidth ada yang namanya network bandwidth capacity. Dalam dunia web hosting, bandwidth capacity, kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum kebesaran transfer data, ditulis atau gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode.
tertentu. Contohnya 5 GB per bulan, yang artinya perbesaran maksimal transfer data yang bisa kita lakukan oleh seluruh klien hanya 5 GB. Jika bandwidth habis, maka website tidak dapat dibuka sampai dengan bulan baru. Semakin banyak fitur di dalam website seperti gambar, video, suara, dan lainnya, maka semakin banyak bandwidth yang akan terpakai. Lalu selanjutnya itu adalah network bandwidth. Network bandwidth consumption. Nah, bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Bandwidth internet juga merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second, bps. Nah, lalu selanjutnya adalah network bandwidth asymptotic. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dalam mengirim jumlah pesan yang sangat besar ke internet mengukur end-to-end throughput. Nah, lalu selanjutnya adalah typical of bandwidth atau analog dan digital. Bandwidth itu dibedakan dalam dua jenis, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Berikut ini penjelasan dari masing-masing keduanya, yaitu yang pertama adalah bandwidth analog. Bandwidth jenis ini merupakan suatu rentang frekuensi yang biasanya diukur menggunakan satuan Hertz/Hz. Satuan ini dapat ditentukan banyaknya data atau informasi yang dapat dialirkan dalam suatu waktu. Lalu bandwidth digital. Bandwidth digital ini adalah volume atau jumlah dari suatu data yang dapat dialirkan atau dikirim melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya gangguan. Bandwidth jenis ini juga dinyatakan dalam sebuah bps atau bit per second. Lalu selanjutnya adalah internet connection bandwidth. Apa itu bandwidth internet? Nah, bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimum tertentu. Pengertian dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan satu waktu bit per second, bps. Lalu selanjutnya adalah parameter pengukuran lebar bandwidth. Nah, yang pertama itu adalah throughput. Throughput yaitu kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam bps, bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Lalu selanjutnya adalah upstream. Upstream adalah kegiatan produksi di mana hal utama yang dilakukan dalam upstream yaitu pencarian sumber atau eksplorasi dan ekstraksi. Kegiatan eksplorasi yaitu mencari sumber minyak dan gas bumi dengan teknik-teknik tertentu. Sedangkan ekstraksi di sini adalah proses pengeluaran oli dan gas dari dalam bumi ke permukaan. Dalam kegiatan upstream, ia tidak mengolah sama sekali oil atau gasnya. Ia hanya mencari dan mengeluarkannya. Lalu selanjutnya adalah downstream. Downstream adalah proses kelanjutan dari upstream, yaitu pengolahan bahan mentah baik minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi. Sektor hilir umumnya mengacu pada penyulingan minyak mentah dan proses pemurnian gas alam. Pada prinsipnya, upstream berkaitan dengan pencarian atau search, penemuan discover, perhitungan quantification, dan eksplorasi. Sedangkan downstream kegiatan berkaitan dengan penjualan dan pendistribusian produk jadi dari oil ataupun gas. Lalu selanjutnya adalah interconnection bandwidth. Apa itu bandwidth internet? Ya, seperti yang sudah terulang-ulang juga, bandwidth internet adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati oleh trafik paket data yang terjadi pada dalam maksimum tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Lalu ada kecepatan bandwidth. Yang dimaksud bandwidth dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Penggunaan kecepatan dalam bit per second, seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya juga. Lalu
selanjutnya adalah analisis kebutuhan bandwidth. Nah, besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah bandwidth capacity. Dalam dunia web hosting, bandwidth capacity atau kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Lalu ada shared bandwidth. Atau shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Jaringan internet jenis ini biasanya digunakan untuk penggunaan internet personal atau penggunaan yang tidak membutuhkan bandwidth besar. Penggunaan internet jenis ini hanya sebatas browsing, streaming video, dan gaming di kelas ringan. Aktivitas harian perumahan pada umumnya memang cocok menggunakan internet jenis ini. Lalu selanjutnya adalah dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1 yang memiliki arti bahwa bandwidth yang kita gunakan tidak berbagi dengan user lainnya. Untuk jaringan internet dengan dedicated bandwidth biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis yang memang membutuhkan bandwidth besar. Dedicated bandwidth memang sangat cocok untuk aktivitas bisnis yang menuntut koneksi internet tanpa putus dan cepat. Nah, lalu selanjutnya adalah kualitas koneksi. Ada jenis-jenis service pada TCP atau IP. Layanan normal user data dan contohnya, jenis-jenis server dalam jaringan harus dilokasikan sesuai tingkat prioritasnya agar bandwidth dapat didistribusikan ke pengguna sesuai tingkat kebutuhan akses. Hal tersebut merupakan salah satu tipe dari layanan dengan jenis layanan network management dan contohnya. Network management atau manajemen jaringan adalah sistem layanan yang mengatur dari monitoring data dan voice pada suatu jaringan berskala besar ataupun kecil. Network management juga dikatakan method, prosedur, dan tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, maintenance, dan provisioning sistem jaringan. Network management dalam terminologi umum mencakup seperti perencanaan, planning, organisasi, monitoring, dan accounting, controlling terhadap suatu aktivitas. Lalu selanjutnya adalah layanan real time dan contohnya. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice seperti voice IV maupun seperti audio dan video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Lalu selanjutnya adalah layanan streaming application dan contohnya. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real time. Contohnya layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Lalu selanjutnya adalah layanan critical data application dan contohnya. Layanan ini merupakan data juga namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi sehingga layanan ini sedapat mungkin dapat mengalami drop paket sesering mungkin. Lalu selanjutnya adalah layanan network security management dan contohnya. Network security adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mencegah sekaligus memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang tetap. Lalu selanjutnya adalah layanan network control traffic dan contohnya. Traffic ini akan menghasilkan protokol-protokol yang akan mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirim sesegera mungkin, jangan sampai mengalami keterlambatan. Lalu selanjutnya adalah layanan DOS atau DOS prone service dan contohnya. Nah, traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi QoS atau quality of service per jaringan komputer. Yang pertama itu adalah delay atau latency, adalah waktu yang dibutuhkan untuk data menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses yang lama. Adapun komponen delay adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada komponen. Mengapa komponen delay itu ada network delay? Kenapa jadi sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama?
Lalu selanjutnya adalah Delay variation. Nah, jitter atau variation kedatangan paket, hal ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu perhimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Nah, jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat dengan latency yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat menyebabkan jitter. Nah, di sini ada kategori degradasinya dan spike jitternya. Lalu paket loss. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan, dan hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Meskipun sejumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi tersebut, umumnya perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi kongesi yang cukup lama, buffer akan penuh dan data baru tidak akan diterima. Nah, ini adalah contoh kategori degradasinya dan paket loss-nya. Nah, jika jelek itu paket loss-nya adalah 25%, jika sedang itu 15%, jika bagus 3%, jika sangat bagus adalah 0. Lalu selanjutnya adalah paket raw dating. Untuk menjaga kualitas sambungan jaringan atau yang lebih dikenal dengan istilah QoS, kita harus memahami beberapa kondisi seperti keterlambatan waktu pengiriman data. Selain itu ada 5 aspek lainnya yang juga harus dikelola. Berikut yang termasuk kategori tersebut. Nah, komponen yang mendukung QoS atau Quality of Service jaringan komputer itu adalah queuing. Queue merupakan salah satu implementasi dari linked list. QEW merupakan kumpulan-kumpulan data yang menggunakan konsep FIFO atau Fish in Fish out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Lalu selanjutnya adalah signaling. Protokol umum yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara router dengan tujuan untuk resource reverse variation. Salah satu protokol yang sering digunakan adalah resource reverse partition protocol atau RSPP, yang digunakan oleh aplikasi untuk melakukan reservasi terhadap resource pada suatu jaringan. Contoh lainnya adalah protokol Common Open Policy Service atau COPS, yaitu protokol query response yang sederhana yang digunakan di dalam policy management system yang merupakan bagian dari arsitektur QoS management. Lalu selanjutnya adalah classification. Apabila jalur telah disepakati melalui signalasi protokol QoS, routing dan administration protokol, maka paket dapat dikirim ke tujuan. Paket perlu disklasifikasikan. Lalu ada marking, menandai setiap paket sebagai anggota kelas jaringan yang memungkinkan perangkat di jaringan mengenali kelas paket itu. Lalu ada administration control. Pemilihan rute yang terdekat akan memungkinkan terjadinya kemacetan di suatu jalur tertentu. Untuk itu perlu adanya admission control yang mengatur adalah paket. Paket tersebut boleh melewati rute tersebut atau tidak. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah paket yang menumpuk pada jalur tersebut. Apabila jalur tersebut dipadati dengan paket yang sedang menunggu antrian atau macet, maka paket akan di-drop. Nah, lalu selanjutnya adalah congestion control. Congestion control adalah metode yang digunakan untuk memantau proses pengaturan jumlah data yang memasuki jaringan, sehingga menjaga tingkat lalu lintas yang nilainya dapat diterima. Hal ini dilakukan untuk menghindari jaringan telekomunikasi mencapai apa yang disebut runtuhnya kongestif memungkinkan. Lalu ada traffic having. Traffic having digunakan untuk mengatur traffic yang keluar ke interface agar alirannya sesuai dengan kecepatan dari target interface dan menjamin banyaknya traffic memberitahukan ulang kebijakan yang dibuat untuknya. Lalu selanjutnya adalah
QoS Policy. Komponen ini mengatur hak-hak paket. Apakah paket tersebut menggunakan resource atau menggunakan resource yang berlebihan dari yang disepakati. Jika paket tersebut melebihi penggunaan resource-nya, maka paket tersebut akan di-drop atau diberi jeda waktu delay. Lalu integrated and differentiated service. Terdapat dua arsitektur dengan cost antara lain adalah integrated service atau inverse dan differential service atau disperse. Nah, integrated service atau insert merupakan arsitektur yang lengkap dan dapat memenuhi hampir seluruh kebutuhan QoS yang disebut oleh critical network application. Namun inverse merupakan cost yang besar. Nah, jadi itu yang besarnya. Lalu selanjutnya adalah differential service atau diffserve. Nah, merupakan solusi sederhana dengan menyediakan layanan yang berbeda berdasarkan level pengguna. Nah, perbedaan layanan tersebut adalah mencakup dalam bandwidth, delay, dan lain-lainnya. Lalu menganalisa throughput, delay, dan packet loss. Nah, rumus menghitung throughput adalah contohnya. Nah, di samping itu sudah ada gambarnya bagaimana cara menghitung throughput pada suatu jaringan. Nah, pada gambar di samping ini ada nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 Mbit atau shot per search sekali pencarian. Maka jika kita kembali hitung dengan menggunakan rumus 1:1, throughput sama dengan jumlah data yang dikirim, waktu pengiriman data. Throughput 2769572 bits dan 81.59 between first and last packet. Lalu jadinya hasilnya adalah 0,272 Mbit per search. Nah, rumus menghitung rata-rata delay dan contohnya. Nah, rata-rata delay itu sama dengan total delay atau total paket yang diterima. Nah, pada gambar di atas, total delay-nya adalah 62,003 sekon dan total paket yang diterima adalah 3103. Sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus, didapatkan rata-rata delay adalah 62,03 per 3103 sama dengan 0,019990 detik. Nah, lalu rumus menghitung paket loss dan contohnya. Rumus untuk menghitung paket loss itu adalah paket loss, data yang dikirim dikurang paket data yang diterima, dibagi paket data yang dikirim, lalu dikali 100%. Nah, dari gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapat adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim, paket dikurang paket yang hilang sama dengan 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket loss sama dengan 3103 dikurang 3058 dibagi 3013 dikali 100%, hasilnya adalah 1,45%. Lalu selanjutnya adalah softwitch. Nah, softwitch merupakan entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Nah, selanjutnya adalah komponen softwitch. Komponennya itu adalah Media Gateway Controller atau MGC. Biasanya juga disebut sebagai komponen call again atau MGC atau call again merupakan komponen utama dari softwitch yang berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain serta menjembatani jaringan yang berbeda, di antaranya adalah SPTN, SS7 dan IP address jaringan. Nah, lalu selanjutnya ada Signaling Gateway atau SG atau jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC atau SG hanya menangani pensinyalan SS7 atau SS8. Lalu selanjutnya ada Media Gateway atau MG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutakan trafik dalam jaringan softwitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda.
Selanjutnya ada application server. Nah, application server adalah sebuah entitas dari proses eksekusi aplikasi. Nah, fungsi dari application server adalah berperan sebagai eksekutor layanan seperti contoh OSS dan NMS. Media server. Fungsinya yaitu untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Misalnya, untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Lalu selanjutnya adalah software kelas 4. Fungsi utama software kelas 4 adalah merutekan volume besar panggilan voice IP jarak jauh. Nah, karakteristik terpenting dan software kelas 4 adalah dukungan dan konversi protokol, cross-coding, transcoding, panggilan per detik, waktu rata-rata satu panggilan routing, jumlah panggilan pertama bersamaan. Nah, lalu selanjutnya ada software kelas 5. Nah, software kelas 5 dimaksud untuk melayani pelanggan. Software kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk menggunakan akhir dan klien korporat seperti fitur IPPBX, layanan call center, platform kartu panggilan, jenis otorisasi, dan QoS, grup bisnis, dan fitur lain yang mirip dengan suite telepon kelas 5 lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada fitur dan fungsi software. Nah, fungsi software, maksudnya fungsi switching pada software. Nah, teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi dengan switching. Nah, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua nodes tersebut. Lalu selanjutnya adalah kontrol pada software. Nah, fungsi kontrol pada software dilakukan oleh media gateway controller atau MGC yang bekerja untuk menyerahkan dan memvalidasi dan sebagai penyedia akses bagi pengguna serta membuat route pen sinyalnya dari jaringan VSTM. Nah, lalu selanjutnya ada signal pada software. Signal yang diinstruksikan antar MGC menggunakan protokol Magacho H.323 dan SIP atau SIP, Signaling antara VSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi interface pada software. Software memiliki interface antarmuka yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang dapat membantu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Nah, lalu selanjutnya adalah dukungan wajib yang dimiliki perangkat software, antara lain itu ada yang namanya call transfer. Pada software transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Lalu ada yang namanya hunting group pada software hunting group. Nah, adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang didistribusikan panggilan telepon dari suatu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki berbagai saluran telepon. Nah, secara khusus mengacu pada proses atau algoritma yang digunakan untuk memilih jalur yang akan diterima oleh panggilan. Nah, lalu selanjutnya ada call forwarding pada software call. Nah, software call forwarding adalah sebuah fitur pada berbagai jaringan telepon yang memungkinkan sebuah jaring panggilan masuk ke pihak yang dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Lalu selanjutnya adalah conference call yang ada pada software. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang berhubungan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Nah, conference call memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, lalu selanjutnya adalah abbreviated dialing. Nah, itu adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, bahkan sampai 100. Sehingga dapat mempercepat
proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah call waiting pada software. Nah, itu adalah layanan yang memungkinkan panggilan dapat diketahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya adalah call forking pada software. Nah, itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersama. Telepon pertama yang menjawab mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Lalu ada call line identification percentage atau CLIV. Nah, itu adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan. Nah, lalu selanjutnya adalah call line identification restriction atau CLIR pada software collection line identification restriction digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Nah, lalu informasi berbagai jenis software oleh vendor dan beredar di pasaran. Ya, yang beredar di pasaran itu ada Rap System, If Software, SyncSuite, dan Sonos Software, Fox Suite, MediaCore Suite, Royal Software, RT, EIMS 5501. Nah, hanya sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalam penjelasan saya banyak yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.